Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jimatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di bumi, di dunia, ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan minggu ke-21 di tahun A, di tahun 2020. Dan hari ini Injil memberitahu kita Yesus pilih Sankti Petrus jadi Sankti Papa pertama di gereja Katolik kita. Dan Sankti Papa Fransiskus kita hari ini Sankti Papa ke 266. Dia turun dari Sankti Petrus yang Sankti Papa pertama. 2000 tahun. Tidak ada pisah. Sankti Papa Fransiskus kita jadi Sankti Papa 266. Dan jangan lupa uskup-uskup kita pun dia ganti itu 12 rasul. Sebab itu hari ini untuk agama Katolik, Sankti Papa dan uskup-uskup dunia itu penting. Sebab mereka jadi gereja ajaran, magisterium, the teaching church. Gereja ajaran, ajar apa? Ajar iman, ajar moral. Sebab tidak ada iman, bagaimana pergi surga? Kalau tidak percaya Allah, bagaimana pergi surga? Kalau tidak ada moral, satu kehidupan tidak ada moral, berdosa saja, bagaimana pergi surga? Sebab itu gereja magisterium ajar kita dua yang terpenting, iman, moral. Sebab kalau tidak percaya Allah, hidup satu kehidupan dosa, mana boleh pergi surga, pergi neraka. Inilah yang penting.
Untuk mula, banyak orang pun tidak tahu. Bukan ini saja penting, ada lagi penting lagi. Kau tahu Kristus mati bangkit, kasih Roh Kudus, dan itu gereja lahir di tahun lebih kurang 30. Injil pertama Sankti Markus ditulis di tahun 70. Injil Lukas dan Matius ditulis tahun 80. Injil Yohanes ditulis tahun 90. Injil Markus yang pertama ditulis di tahun 70. 40 tahun Kristus mati bangkit gereja lahir. 40 tahun tidak ada Injil. Tidak ada. Mana itu Injil? Ada. Di tradisi mulut. Sebab gereja yang pertama, Sankti Petrus dan 12 itu rasul-rasul, mereka gereja ajaran. Mereka yang umum kabar gembira 40 tahun belum ada Injil kanak tulis. Bahasa Inggris cakap oral tradition, tradisi mulut. Dan itu yang ganti mereka. Gantilah umum kabar gembira Injil. Sebab itu banyak orang tidak tahu. Tidak tahu untuk agama Katolik ada 3 sumber untuk Tuhan menampakkan sendiri untuk kita. Pertama Injil. Kedua tradisi mulut, oral tradition. Ketiga gereja. Gereja ini saya cakap gereja ajaran, magisterium, sankti papa dan oskop-oskop dunia. Ini penting. Sebab mereka ajar kita 2 yang terpenting, iman dan moral. Supaya kita tidak pergi neraka, tetapi kita pergi surga. Ini yang terpenting. Dan jangan lupa, belum ada Injil, sudah ada tradisi mulut dan gereja. Bukan itu saja. Gereja yang ambil keputusan mana Injil boleh masuk Alkitab. Sebab itu gereja cakap, Sankti Markus Injil, Matius, Lukas, Yohanes masuk. Banyak orang tidak tahu, barangkali kamu punya tahu, ada Injil Santo Thomas. Ada Injil Santo Thomas. Gereja cakap tidak boleh masuk Alkitab. Sebab itu hari ini tidak ada Sankti Thomas. Tengok, gereja yang terpenting, oral tradisi penting. Belum ada Injil 40 tahun. Ini gereja dan oral tradisi umum kabar gembira. Baru itu kanak tulis, baru gereja cakap ini 4 Injil boleh masuk Alkitab. Itulah agama Katolik percaya. Bukan macam Protestan percaya Alkitab saja. Kita percaya 3 bukan 1, 3. Alkitab, tradisi, mulut, dan gereja. Sebab itu untuk kita, Sankti Papa dan uskup-uskup gereja ajaran atau magisterium, itu yang terpenting. Sebab itu tiap-tiap misa kita sembahyang untuk Sankti Papa. Tiap-tiap misa sembahyang untuk uskup. Dan kita cakap nama mereka lagi. Tapi masih sembahyang kita juga, sembahyang untuk mereka juga. Di luar misa. Sebab penting, Mbak. Gereja penting. Kalau tiada gereja, siapalah ajar kita iman dan moral. Nanti kau ikut lain agama yang tidak ada gereja, tiada Sankti Papa dan murid dan tidak ada Sankti Papa dan uskup-uskup. Nanti salah aja. Salah aja. Salah faham, salah aja. Jaga kau. Jangan kau main-main. Kau mau pergi surga atau neraka, kamu pilih. Kau pilih. Saya tidak boleh tolong kau pilih. Itu saja. Sekarang tengok Injil. Supaya kamu tahu apa saya cakap semua dari Injil. Injil hari ini memberitahu kita, bila Sankti Petrus umum iman dia dalam Kristus, cakap Kristus,
kau Kristus, Messiah, Kristus, Messiah. Bahasa Greek, Kristus. Bahasa Ibrani, Messiah. Dan bila Sankti Petrus umum iman, Jesus itu Kristus dan Messiah dan anak Allah. You are the Christ, the Son of Living God dan anak Allah. Terus Jesus pilih Sankti Petrus jadi Sankti Papa pertama. Apa Kristus cakap? You are Peter, and upon this rock I'll build my church. And the gates of the underworld cannot withstand it. And I give to you the keys of the kingdom of God, kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Semua kata-kata Jesus terpenting. Terpenting. Pertama, apa Kristus cakap? You are Peter, and upon this rock I'll build my church. Kamu Petrus, di batu ini saya mau bikin gereja saya. Jesus pilih Sankti Petrus jadi Sankti Papa pertama. And the gates of the underworld will not withstand it. Itu pintu neraka. Tidak boleh tahan ini gereja. Artinya, gereja ada kuasa, Kristus kasih selamat kita dari neraka. Semua orang tahu, Jesus Good Friday hari 5 mati. Semua pun orang tahu, Jesus Easter Sunday bangkit. Tapi banyak orang tidak tahu mana Jesus Holy Saturday hari 6. Di kuburan, betul. Penting daripada itu, dia pergi neraka selamat Adam Hawa. Kita punya nenek moyang yang pertama, our first parents. Our first parents. Jesus pergi neraka selamat Adam dan Hawa. Itu our first parents. Nenek moyang pertama kita. Ini kamu boleh baca kalau Holy Saturday, hari suci 6, kau baca dari Office of Reading, satu tulisan satu orang suci. Dia kasih tahu kita, hari 6, Holy Saturday, Kristus pergi neraka selamat Adam Hawa. Itu nenek moyang pertama kita. Dan kalau kita baca surat Sankti Petrus, surat pertama Sankti Petrus, bab 3 ayat 19, apa kita baca? Sana memberitahu kita Kristus umum kabar gembira, kepada itu roh dalam penjara, dalam neraka. Dan jangan lupa, setiap hari Minggu kita sembahyang itu aku percaya. Tapi ada satu, ini aku percaya, setiap Minggu sembahyang itu Nicene Creed. Ada satu yang terpenting, asal daripada itu, yang selalu kita sembahyang, terutama musim Prapaskah, untuk katekumen, kasih mereka iman. Sana, apa kita sembahyang? Kita sembahyang, kita percaya Kristus sangsara di bawah Pontius Pilatus, kanak salib mati dan turun pergi neraka. Hari ketiga dia bangkit, dia pergi neraka untuk apa? Untuk selamat kita. Itulah gereja buat, apa Kristus buat. Selamat kita dari neraka dan bawa kita ke surga. Sebab itu, dengar lagi apa Kristus cakap. Kepada Petrus, saya kasih kau kunci surga. Apa kau ikat di dunia, diikat di surga. Apa kau lepas di dunia, lepas di surga. Apa erti itu? Erti itu Kristus kasih kunci untuk Petrus. Buka pintu supaya kita boleh masuk surga. Bagaimana Sankti Petrus buka pintu surga supaya kita boleh masuk surga? Kristus kasih mereka kuasa. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Kristus kasih Petrus dan gereja kuasa ajar iman dan moral. Supaya kita percaya Allah hidup satu
kehidupan moral, tidak ada dosa, kita boleh masuk surga. Macam saya tangkap, kalau kamu tidak percaya Tuhan, hidup satu kehidupan yang tidak ada moral, yang berdosa, pergilah neraka. Ada lagi, Kristus kasih Petrus dan gereja, kuasa ajaran, iman, dan moral. Dan ada lagi, ampun dosa. Ada lagi, exorcism, halau iblis. Ada lagi, disiplin. Ada lagi, ekskomunikasi. Apa arti ekskomunikasi? Halau dari gereja. Mengapa halau gereja? Supaya orang dosa bertobat dan diselamatkan. Beginilah Sancti Petrus dan gereja Katolik selamat kita. Ada lagi terpenting, akhir Injil. Terpenting. Apa Kristus cakap kepada murid-murid dia? Jangan kasih tahu orang sama saya. Dia kasih tahu murid-murid dia, jangan kasih tahu dia yang Mesias. Mengapa? Sebab orang Yahudi sangka satu Mesias politik, sangka satu Mesias nasionalistik, sangka satu Mesias yang berperang. Macam hari ini orang Yahudi masih berperang. Mereka sangka satu Mesias macam Raja Daud. Raja Daud kau tahulah. Mesias yang politik, nasionalistik, perang dan menang. Kristus bukan Mesias itu. Sebaliknya, Kristus Mesias sangsara, datang untuk cinta dan layan. Bukan cinta dan layan saja. Cinta dan layan sampai dia sangsara dan korban. Bukan sampai sangsara dan korban saja. Sampai menjujikan dunia dan selamat dunia. Itulah gereja. Gereja masih buat apa Kristus buat. Cinta layan sampai sangsara. Korban sampai menjujikan selamat dunia. Itulah. Sebab itu. Gereja tidak main parti politik. Gereja tidak memerintah. Macam kerajaan memerintah. Gereja langsung tidak berperang. Langsung tidak berperang. Sebaliknya. Gereja ikut Kristus. Cinta dan layan. Gereja ikut Kristus. Umum dan ajar keadilan. Keadilan kepada semua orang. Tidak kira agama atau bangsa. Keadilan untuk semua orang. Terutama untuk orang miskin dan perlu. Tidak boleh injak orang miskin. Tidak boleh tipu orang miskin. Cannot exploit and oppress the poor. We have to be just to the poor. Masih adil kepada orang miskin. Kasih mereka gaji yang adil. Kasih rumah, kesehatan, insurance, pension, holiday. Semua ini yang manusia perlu. Bukan itu saja. Belum cukup. Sancti Papa Eremitus, Benedict XVI cakap, mesti juga ada charity dema. Justice saja tidak cukup. Mesti ada charity dema. Justice and charity. Charity not enough. Must have justice. Justice not enough. Must have charity. The two must be together. Justice and charity for all, irrespective of race and religion. Tidak kira agama atau bangsa. Terutama justice, charity, dama dan keadilan untuk orang miskin dan perlu. Inilah penting. Ada lagi. Macam Kristus. Gereja mesti ajar damai. Mesti ajar damai. Mesti ajar bersatu padu. Damai. Bersatu padu. Supaya negeri kita bila ada damai, ada kaya, kekayaan. Kekayaan dari Allah. Sebab itu, gereja mesti ajar orang politik. Jangan kau main politik bangsa dan agama untuk berpisah orang
supaya karena undi, kamu dapat kuasa dan abuse of power. Salah pakai kuasa. Dan korupsi, makan uang. Kalau begini, janganlah kau jadi orang politik. Jadi manusia dulu, baru jadi orang politik. Kalau kau main politik bangsa dan agama, supaya karena undi dalam kuasa, dan habis itu salah pakai kuasa, salah dan makan uang korupsi, kau belum jadi manusia. Jangan jadi orang politik dulu, jadi manusia dulu. Jadi orang politik yang bersatu padu, damai supaya negara kita kaya. Inilah saya kasih tahu orang politik. Sebab itu, cakap positif. Gereja kita ajar orang politik. Mesti kau bersatu padu orang. Mesti kau damai. Bikin damai supaya negara negeri ada damai. Negara negeri dibakti oleh Allah jadi kaya. Inilah yang terpenting. Inilah yang terpenting. Pembacaan pertama ikut Injil, terima Injil. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita Allah pilih itu Eliakim. Eliakim jadi tuan istana Raja Hezekiah. Raja Hezekiah satu raja di Juda di abad 8th century 800 dan 7th century 700 belum Kristus datang. Eliakim jadi tuan atau chief steward itu istana Raja Hezekiah. Dan dia kena kunci. Bila dia buka kunci, buka pintu istana, tidak orang boleh tutup. Bila dia tutup pintu istana, tidak orang buka. Dan untuk kita jelas, untuk kita ini tunjuk kepada Sankti Petrus. Ini tanda Sankti Petrus. Sebab Sankti Petrus dikasih kunci untuk Kristus. Penting daripada buka pintu istana, tapi buka pintu surga. Sankti Petrus, karena kunci untuk Kristus. Bagaimana dia buka pintu surga? Tadi saya sudah cakap, melalui ajaran iman dan moral, melalui ampun dosa, melalui halau iblis, melalui disiplin, termasuk excommunication supaya orang dosa bertobat dan diselamatkan. Mazmur 1, Mazmur terima kasih Allah untuk penyelamatan. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama dan kedua, terima kasih Allah untuk penyelamatan. Bahagian ketiga, macam beriman Allah. Beriman Allah dan sembahyang kepada Allah, mesti selamat kita. An expression of confidence in God and a prayer asking God to continue to save us. Bahagian ketiga, satu yang kita beriman di Allah dan panggil Allah, mesti selamat kita. Sebab itu tadi kau jawab 3 kali. Your love, O Lord, is eternal. Discard not the work of your hands. Your love, O Lord, is eternal. Kamu punya cinta tidak pandai habis, tidak ada mula, tidak ada akhir.
Your love for Lord is eternal. Kamu punya cinta tak habis. Discard not the work of your hand. Jangan buang apa yang kamu sudah cipta dan selamat. Jangan buang. Discard not the work of your hand. Jangan buang apa yang kamu sudah cipta dan selamat. Pembacaan kedua. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Tapi pembacaan kedua ada pentingnya mau memberitahu kita. Pembacaan kedua itu sambung pembacaan kedua minggu lalu. Kamu ingat pembacaan kedua minggu lalu memberitahu kita tentang rancangan belas kasihan Allah untuk selamat kita. Kau ingat pembacaan kedua minggu lalu memberitahu kita kabar gembira pertama umum kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak percaya, tidak terima. Sebab itu kabar gembira diumum kepada orang kafir, bukan Yahudi, Gentile. Dan orang Gentile percaya dan terima. Sebab itu mereka dipakati, mereka diselamatkan. Mereka dapat belas kasihan Allah. Sebab itu bila orang Yahudi tengok, orang yang bukan Yahudi terima kabar gembira, percaya kabar gembira, dipakati, diselamatkan dan terima belas kasihan Allah, mereka cemburu. Sebab itu mereka pun mau percaya, pun mau terima kabar gembira supaya mereka pun dibakati, diselamatkan dan terima belas kasihan Allah. Nah, beginilah rancangan belas kasihan Allah selamat semua orang. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi, dan termasuk orang Yahudi yang pertama tolak Kristus dan bunuh Kristus. Beginilah rancangan belas kasihan Allah selamat dunia. Hari ini pembacaan kedua, sambung pembacaan kedua minggu lalu. Hari ini pembacaan kedua, satu lagu puji kebijaksanaan belas kasihan Allah dalam rancangan penyelamatan Dia. Hari ini pembacaan kedua satu lagu puji Allah untuk kebijaksanaan belas kasihan Allah dalam rancangan Dia, rancangan penyelamatan Dia. Dan ini lagu akhirnya satu doxology, orang cakap doxology. Apa doxology? Puji Allah, give glory to God, praise God. Puji Allah, kasih Dia kemuliaan. Itu doxology. Doxology. Dan jangan lupa, itu doxology, puji Allah, kasih Allah kemuliaan, bukan saja untuk penyelamatan, tapi juga untuk penciptaan. Sebab itu kau baca pembacaan kedua hari ini, Allah bukan selamat kita saja. Allah mencipta semua cakrawala, created the world, sustain the world, and the goal of the world. Allah bukan mencipta penciptaan saja. Dia jaga penciptaan. Dan Allah pun itu penciptaan pergi. God created the world, sustained the world, and God is the goal of the world. The world came from God and the world will go back to God. Sebab itu hari ini kita puji Allah bukan untuk penyelamatan juga saja, tapi untuk penciptaan juga. Dan hari ini penting, sebab jangan lupa Allah cipta kau dan saya ikut muka Dia. Sebab itu macam Allah masih kita mencipta kehidupan, bukan bunuh kehidupan, mencipta kehidupan. Sebab itu kau dan saya masih jaga penciptaan Allah, jaga alam sekitar. Apa jadi hari ini? Global warming, climate change, binatang mati, pokok kenapa kita rosakkan alam sekitar. Kita tidak jaga penciptaan Allah, Allah suruh kita jaga. Allah mencipta kita ikut Dia, muka Dia. Artinya macam Dia mencipta kehidupan, bukan bunuh kehidupan. Macam Dia masih kau jaga alam sekitar, jaga penciptaan Dia. Apa jadi hari ini kita rosakkan alam sekitar. Tapi ada kabar gembira. Mengapa?
minggu hadapan, 1st of September, 1 hari bulan 9. Minggu hadapan, 1st of September, 1 hari bulan 9. Hari 2, Uskup Malaysia, Singapura, Brunei mau lancar satu kempen untuk jaga bumi kita, jaga anak-anak kita. Itulah tema kempen. Jaga bumi kita dan jaga anak-anak kita. Artinya, jaga bumi kita untuk anak-anak kita. Ia yang penting. Dan ini kempen 5 tahun. 1 tahun 1 tema. Tahun pertama tema, kurang pakai electricity. Tahun kedua, kurang makan makanan yang binatang. Tahun ketiga, jangan rosakkan alam sekitar dengan plastik. Tahun keempat, kurang pakai kertas dan kayu. Tahun kelima, kurang pakai petrol. Cut fuel consumption. Tahun pertama, mula 1 hari bulan September 9 sampai 31 hari bulan Ogos next year. Apa itu? Kurang pakai elektrik. Mengapa kurang pakai elektrik? Sebab untuk dapat elektrik, mesti kita pakai fossil fuel. Artinya oil, minyak, gas, coal. Saya tidak tahu apa coal. Bahasa Malaysia, coal. Ini rosak alam sekitar. Sebab itu kita dipanggil kurang pakai elektrik. Bagaimana kurang pakai elektrik? Lampu, alat-alat elektrik yang tidak pakai, bagus kau tutup. Switch off. Kedua, pakai lampu LED. Macam kita di gereja pakai lampu LED. Selamat kita punya bil-bil elektrik. Tapi itu tidak penting. Apa penting? Selamat alam sekitar. Pakai solar energy. Makan KK Diocese. 16 paroki pakai solar energy. Mereka dapat banyak wang sebab mereka jual itu solar energy kepada kerajaan. Tapi itu tidak penting. Apa penting? Mereka selamat alam sekitar. Keempat, kita punya aircon. Mesti kasih naik supaya 24 Celsius atau lebih. 24 degrees Celsius or more. Saya pakai 26 atau 27 Celsius. Dan lain-lain. Mesti kita sokong kempen uskup-uskup kita untuk jaga bumi dan jaga anak-anak kita. Sokong dengan perbuatan, jangan sokong dengan mulut. Sokong dengan perbuatan dan sembahyang supaya kempen ini maju dan kempen ini ada buah-buahan roh untuk bumi kita dan anak-anak kita. Okey, mau habis sudah. Apa kamu punya homework? Apa kita mau buat? 3. Pertama, terima kasih Allah untuk Sankti Papa kita, uskup-uskup kita. Terima kasih Allah untuk gereja ajaran magisterium. Sebab mereka ajar kita iman dan moral supaya kita boleh masuk surga. Sembahyang untuk mereka di misa dan di luar misa. Kedua, terima kasih untuk alam sekitar. Panggil Allah, tolong kita lah jaga alam sekitar. Panggillah Allah, tolong kita sokong ini kempen-kempen untuk jaga bumi kita dan jaga anak-anak kita. Sokonglah ini kempen dengan perbuatan dan sembahyanglah supaya kempen ini jadi dan maju. Ketiga, kita tahu bukan Amerika Syarikat saja mau undi, tapi Malaysia siapapun mau undi. Ini penting. Ini penting. Mesti kita sokong dan sembahyang
untuk orang-orang politik yang cinta dan layan dan buat keadilan dan buat bersatu padu dan damai supaya negara negeri kita kaya. Dan jangan kau sokong orang-orang politik main bangsa dan agama supaya diundi jadi kuasa, salah pakai kuasa, abuse of power, korupsi makan wang. Jangan sokong ini orang politik. Sebaliknya sembahyang untuk mereka supaya mereka ubah. Supaya mereka belum jadi orang politik, jadi manusia dulu. Jadi manusia dulu. Supaya mereka ubah. Supaya mereka cinta layan, buat keadilan, buat bersatu padu damai, supaya negara kita kaya, maju dan kaya. Jangan lupa akhirnya saya cakap satu dari Uskup Penang, Bishop Sebastian. Undi yang dulu punya dia cakap, your vote is not only secret, but your vote is sacred. Undi kau bukan saja rahsia, undi kau suci. Undi kau suci. Sebab itu mesti kau undi ikut kehendak Allah. Apa erti undi ikut kehendak Allah? Macam saya cakap, undi orang politik yang cinta dan layan, yang buat adil, yang bersatu padu orang dan damai orang, supaya negara kita maju dan kaya. Jangan kau sokong dan undi politik, orang politik yang korupsi, abuse of power. Jangan kau undi itu. Sebaliknya, sembahyang untuk mereka. Supaya mereka ubah hati dan jadi manusia dulu, belum jadi orang politik. Itu saja saya cakap. Itu saja saya cakap. So, may God, so I wish you a happy and a blessed Sunday, a happy and a blessed week. Selamat hari Minggu gembira dan diberkati, dan satu minggu gembira dan diberkati oleh Allah. Dan sampai kita jumpa lagi di minggu hadapan. God bless you. Amen.